الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rasulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mari segala puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, marilah kita mengambil sebuah hikmah dari salah satu kisah yang luar biasa dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW, yaitu kisah tentang laba-laba yang menjadi penolong beliau di Gua Thur. Al-Kisah di Gua Thur, saat Rasulullah SAW dan sahabat yang setia dan tercinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah dari Mekah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka dikejar oleh kaum Quraisy yang berusaha untuk menangkap dan membunuh beliau. Dalam perjalanannya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi di sebuah gua kecil di Gunung Thur. Teman-teman yang berbahagia, kaum Quraisy terus mencari hingga mendekati gua tempat Rasulullah SAW bersembunyi. Pada saat yang ketik itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan mengutus ekor laba-laba kecil yang dengan cepat membuat sarang di pintu gua dan juga kumpulan burung merpati yang bertelur di mulut gua tersebut. Ketika para pengejar tiba di depan gua, mereka melihat sarang laba-laba yang masih utuh dan burung merpati yang sedang bertelur. Mereka pun berkata, jika Muhammad masuk ke dalam gua ini, pasti sarang laba-laba ini sudah rusak. Gak mungkin mereka masuk tapi sarang laba-laba masih utuh. Sehingga perbincangan di antara kaum Quraisy yang ada dekat gua tersebut, yang akhirnya mereka putuskan tidak mungkin Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar masuk ke gua tersebut
dan akhirnya mereka meninggalkannya. Maka selamatlah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang ingin menangkapnya dan membunuhnya. Dan ini berkat pertolongan yang diperintahkan oleh Allah kepada laba-laba, sehingga laba-laba itu mulia, dimuliakan oleh Allah melalui nama surat Al-Ankabut. Dan Allah telah berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 4, ayat 51. Inna lanansuru rasulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashad. Yang artinya, sungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman pada kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi. Pelajaran dari kisah laba-laba penolong Rasulullah SAW adalah yang pertama, pertolongan Allah itu nyata. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hamba-Nya yang beriman. Terkadang pertolongan ini datang dengan cara yang tidak kita duga, seperti melalui seekor laba-laba kecil yang menjadi penyelamat Rasulullah SAW. Hikmah yang kedua adalah kekuatan itu tidak selalu dari ukuran atau besarnya fisik. Laba-laba adalah makhluk yang kecil dan tampak lemah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya alat untuk melindungi kasihnya Rasulullah SAW. Ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada fisik, tetapi pada kehendak dan pertolongan Allah. Yang ketiga, hikmahnya adalah tawakal kepada Allah. Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berusaha sebaik mungkin dengan mencari tempat perlindungan. Namun pada akhirnya mereka menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini kita juga harus berusaha dengan sungguh-sungguh lalu bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan kultumnya singkat ini kita pun bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini marilah kita mengambil pelajaran untuk selalu beriman kepada pertolongan Allah, tidak meremehkan makhluk sekecil apapun, serta senantiasa bertawakal setelah berusaha. Semoga kita semuanya meneladani Rasulullah SAW dalam menjalani hidup dengan penuh keimanan dan takwaan. Semoga Ramadan ini membawa berkah bagi kita semuanya dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa berbuka puasa, sahabat soma'u wa batalatil uruku wasa batal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala insyaallah.